kemarin prosesnya itu 100% berbeda karena sudah menggunakan konsep seperti pemilihan umum di pemilihan kepala daerah. Tapi motivasi saya untuk maju dan mencalonkan menjadi ketua umum OSIS ini sebetulnya dari saya pribadi, saya ingin merasakan semua hal-hal yang memegang semua tanggung jawab besar, dan juga saya mau diri saya pribadi berkembang di sekolah menengah atas ini. Yang paling baiknya itu karena kedewasaan dalam menerima hasil, di mana kami sebagai kandidat itu tetap menghargai lawan, kami juga sebagai kandidat dan peserta didik tetap menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih Maros, selamat datang pada podcast KPU Kabupaten Maros. Di podcast ini kami hadir untuk menyajikan informasi kepemiluan dan seputar demokrasi dengan cara yang lebih dekat, lebih santai, tetapi tetap informatif. Saya Asfira Indaringrawati akan menemani Sobat Pemilih Maros pada podcast KPU Kabupaten Maros dengan tema yang menarik, yaitu sekolah sebagai ruang pembelajaran demokrasi. Dan telah hadir bersama saya narasumber, yaitu 3 anak muda yang kece yang baru saja melewati proses demokrasi versi sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS serentak. Mereka baru saja terpilih, masih fresh, masih hangat-hangatnya, dan pasti akan bercerita banyak tentang pengalaman mereka. Yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Halo semuanya. Halo. Terima kasih sudah hadir pada podcast KPU Kabupaten Maros. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita-cerita serunya, boleh dong kalian memperkenalkan diri dulu ke Sobat Pemilih Maros. Siapa nama kalian, dari sekolah mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kaizar Aditya Hermansyah, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros periode 2025-2026. Baik, perkenalkan nama saya Mahira Zafira selaku Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maros masa bakti 2025-2026. Dan saya Muhammad Faris Daulah selaku dimisioner Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Maros periode 2024-2025. Nah, biar ngobrolnya lebih santai, saya panggil nama pendek aja ya. Iya. Nah, untuk Kaisar dan Mahira, boleh sedikit cerita gimana sih proses sampai akhirnya kalian bisa menjadi ketua OSIS? Dari saya pribadi Kak, pertama dari persiapan itu kita selaku yang mencalonkan sebagai ketua itu mencari kandidat atau calon wakil itu dengan seperti membangun relasi dengan teman-teman. Kira-kira kita lihat-lihat dan kira-kira yang mana ini bagus nih, punya ambisi menjadi wakil ketua OSIS ya. Dan saya menemukannya itu beda organisasi dari majelis perwakilan kelas, tapi dia memiliki punya pengalaman dalam kepanitiaan seperti dari seksi acara dan sebagainya, dan juga punya public speaking yang bisa dibilang lumayan. Jadi saya bicara dulu berdua, kira-kira mau nggak nih, jadi saya setelah bincang-bincang, alhamdulillah setelah itu mau. Dan langkah awal pada saat mau mendaftar itu kita susun visi misi, dan juga visi misi tersebut itu kita sebenarnya bukan sepenuhnya kita tapi kita cari referensi begitu Kak, dari internet atau visi misi dari kakak-kakak dimisioner yang kemarin. Jadi terus kita revisi begitu, kita cocokkan dengan keadaan
sekolah sekarang kira-kira apa yang kurang ya dari periode kemarin untuk kedepannya bagusnya bagaimana. Dan adapun wakil saya itu Fikra Ulia Rafila Mahmud. Dia sebagai duta pelajar sekarang. Dan ya setelah itu melangkah seterusnya itu masuklah ke fase pengambilan formulir. Formulir kita sedikit-sedikit ditanya tentang cara mengisi formulir pencalonan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Lalu dengan mencantumkan beberapa biodata diri dan sebagainya, dan juga ada surat izin dari orang tua terlebih dahulu. Setelah itu kita melangkah ke proses berikutnya, itu setelah menyusun visi misi, yaitu pemaparan visi misi pada saat apel pagi di SMA Negeri 1 Maros, apel lapangan SMA Negeri 1 Maros. Terus dan kebetulan pada saat itu ada 2 kandidat, cuman ada 2 kandidat. Dan setelah pemaparan kita melangkah ke proses berikutnya, yaitu debat antar kandidat. Dan dalam sistem debat tersebut, saya juga baru agak kaget karena ternyata KPU dilibatkan dalam pemilihan ini. Ya betul Kak. Dan saya jujur terus terang saya agak lumayan kagum, betul-betul kagum. Ternyata ini lebih beda dari periode-periode sebelumnya begitu. Jadi ini lebih bagus sepertinya juga. Dan selama debat itu sesi debatnya bukan antar kandidat saja, tapi dari pembina-pembina OSIS, kepala sekolah, Wakasek, dan para penonton juga bisa bertanya kepada 2 kandidat tersebut. Nah setelah itu mulailah masa kampanye. Dan proses saya kampanye itu Kak, kita betul-betul memprint kertas kampanye Kak. Yang isinya itu sudah ada visi misi dan kata-kata motivasi lah untuk mendorong teman-teman untuk memilih kandidat kami gitu. Dan cara kita kampanye itu betul-betul diusahakan sekali Kak, dan berlika-liku karena kita tidak bisa mengganggu waktu belajar Kak. Jadi kita ambil waktu kampanye itu di waktu jam istirahat, dan kita sekaligus atur waktu mendatangi pertama area kelas 10, mulai dari kelas 10-1 sampai kelas 10-11, lalu ke angkatan saya sendiri yang kelas 11 betul-betul sampai ke kelas 12 kita datangi satu-satu kelas, dan kita di dalam berbicara mengenai visi misi kita dan meyakinkan semua teman-teman untuk memilih kandidat kami. Secara singkat seperti itu Kak. Gimana dengan Mahira? Baik, kalau untuk di SMA 3 itu ada perbedaan Kak. Kandidatnya itu ada 3 kandidat. Jadi saya itu sebenarnya wakil saya itu kan laki-laki, namanya Gaili Bepin Pasau. Kenapa saya memilih Gaili sebagai wakil saya? Karena menurut saya kurang mampu mengerjakan pekerjaan lapangan yang berat-berat seperti itu, dan mungkin ketika ada tidak diminta-minta di dalam internal sebuah organisasi, mungkin ada kericuhan yang terjadi, itu saya percayakan kepada wakil saya untuk membantu mengatasi. Dan untuk tahapan-tahapannya itu sama seperti yang tadi, mulai dari orasi, debat, sama kampanye. Cuman waktu orasi ini mungkin karena saya sedikit gugup, jadi waktu orasi itu kurang lancar waktu berbicara. Dan itu pasti sangat berpengaruh, apalagi kan itu pertama kali dilihat oleh seluruh peserta didik. Tapi kurang lancar. Jadinya setelah itu untuk debat betul-betul saya persiapkan bagaimana caranya supaya saya bisa menarik kembali seluruh peserta didik ini agar tetap memberikan dukungan kepada saya. Jadi waktu debat itu betul-betul banyak sekali persiapan. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya dukungan peserta didik ini bisa menuju ke arah kandidat saya. Dan untuk kampanyenya itu dilakukan hanya 1 kali pada saat apel pagi, sama seperti orasi.
Nah, ini waktu kampanye itu ada kendala sedikit karena kurang sehat kakak waktu hari kampanyenya, sehingga diundur Ki. Tapi yang kandidat selain saya, 2 kandidat selain saya itu sudah kampanye duluan nih. Otomatis kayak itu peserta didik kurang perhatikan mi dong karena sudah mi kemarin. Dan saya sisa sendiri mami ke kandidat yang belum kampanye, jadi takut ja bilang nanti semisalnya peserta didik tidak terlalu perhatikan mi, kayak fokus mi pada 2 kandidat ini. Jadi lumayan pesimis kak dengan hasilnya. Tapi ternyata waktu kampanye berjalan itu alhamdulillah bisa lancar dan mendapat kembali dukungan dari seluruh peserta didik. Nah, untuk Ade Faris sendiri nih kan dulunya sebagai ketua OSIS sebelumnya ya. Nah, kan juga masuk dalam komisi pembentukan ketua OSIS ya. Boleh enggak diceritakan peran dan tugas utama panitia dalam pelaksanaan pemilihan OSIS serentak kemarin? Oke, baik Kak. Kemarin pada proses pemilihan ketua OSIS ya, jujur kami panitia cukup kaget karena baru kali ini itu dilaksanakan serentak di satu provinsi ya. Berbeda dengan pemilihan tahun kemarin di sekolah kami itu menggunakan kertas yang dicoblos, cuman tidak menggunakan TPS. Jadi panitia ke kelas, masing-masing kelas mulai dari kelas 10, 11, 12 masuk di masing-masing kelas, kemudian dibagikan kertas untuk dicoblos, lalu dikumpulkan kembali. Nah, ini kemarin prosesnya itu 100% berbeda karena sudah menggunakan konsep seperti pemilihan umum di pemilihan kepala daerah. Kemarin sempat kewalahan karena beberapa kali tertunda karena miskom. Karena jujur kemarin itu sempat ada perubahan jadwal mulai dari debat, pemilihan dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan rencana. Jadi kita revisi. Lalu mulailah di urutan utamanya, yaitu proses pemilihan. Jadi awalnya itu Kak, kami panitia memanggil masing-masing kelas, dimulai dari kelas 10, mulai dari kelas 10 1 sampai 10 11 itu dipanggil ke aula. Kemudian diarahkan ke meja registrasi. Nah, di meja registrasi tersebut sudah disediakan kode token buat mencoblos atau memilih, memvote ketua OSIS pilihannya. Kemudian setelah registrasi dibagikan kode token, disuruh duduk dulu menunggu. Kemudian dipanggil satu-satu namanya sesuai nomor urut absen. Lalu dipanggil. Kemudian terdapat 4 TPS ya. Di situ di TPS tersebut ada masing-masing ada komputer. Jadi di komputer tersebut ada 2 pilihan. Ada kaisar dan lawannya. Nah, setelah itu di website kita pilih kandidat yang ingin dipilih. Lalu kita enter, kita submit. Setelah itu seperti pemilihan pada umumnya kita mengenakan cap jari sebagai tanda kita sudah memilih. Iya. Kemudian itu seterusnya, dan setelah itu pagi ke siangnya kita melakukan pemilihan, sorenya kita menghitung lalu langsung mengumumkan. Ya, karena tahun kemarin itu bisa mengambil waktu yang cukup lama karena mungkin bisa mengambil waktu 3 hari. Hari pertama itu penyuluhan, kedua pemungutan suara, lalu hari ketiga itu baru pengumuman. Karena
karena tahun lalu itu masih menggunakan kertas, jadi butuh waktu lama untuk menghitung suara. Berbeda dengan tahun ini karena sudah menganut sistem digital, jadi segala aspek bisa diefisiensikan, mulai dari penggunaan kertas kita bisa lebih hemat waktu juga, tenaga terlebih lagi, karena dengan bantuan digitalisasi ini sungguh membantu terutama kami panitia pemilihan ketua OSIS ya. Kemudian setelah pemilihan kemarin, pelantikan baru dimulai pada bulan November awal ya. Berbeda dengan tahun lalu, itu bulan-bulan September sudah pelantikan. Karena tahun ini serentak, jadi diundur. Jadi masa jabatan saya tidak 1 tahun, jadi 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Karena terjadi perubahan. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, untuk Mahira dan Kaisar sendiri, kan menjadi ketua OSIS itu tanggung jawabnya luar biasa ya. Betul. Apa sih motivasi terbesar kalian sampai akhirnya kalian berani maju ke pemilihan OSIS kemarin? Mulai dari saya pribadi Kak, itu pertama awal saya mau masuk organisasi intrasekolah ini, awalnya belum ada niat menjadi mencalonkan ketua OSIS Kak, tapi menjelang beberapa pertengahan periode, di situ saya mulai lihat nih dari sosial media bahwa jadi ketua OSIS itu betul-betul meskipun tanggung jawabnya besar kan, tapi disinilah kita belajar, karena kan masa SMA itu tidak dapat diulang Kak begitu. Jadi ini masa binaan terakhir kita di sini nih. Jadi saya betul-betul kayaknya bisa jadi coba Kak, dan betul-betul selama pengurusan awal saya, pertama saya masih kelas 10 Kak, saya betul-betul bersaing dari teman-teman, mulai dari membangun relasi yang betul-betul luas dan sehat, tidak memaksa teman-teman untuk berteman dan bergaul dengan saya, tapi kita berusaha membuat teman-teman tersebut itu nyaman dengan kita, bisa terbuka, bicara dengan layaknya bagaimana kita akrab dengan saudara sendiri. Tapi cerita uniknya pada saya awal menjabat dulu Kak, saya sebenarnya dulu berencana satu kandidat dengan lawan saya sendiri Kak. Tetapi karena betul-betul saya berdua betul-betul ambisi menjadi ketua, pada akhirnya di masa akhir periode 2024-2025 kita betul-betul ambil keputusan, ya sudah tidak apa-apa, kita pisah saja dulu, tidak apa-apa. Ya, untuk yang naik nanti tuh ya yang sudah diatur pasti Tuhan sudah atur lah siapa rezekinya. Jadi tapi motivasi saya untuk maju dan mencalonkan menjadi ketua umum OSIS ini sebetulnya dari saya pribadi, saya ingin merasakan semua hal-hal yang memegang semua tanggung jawab besar, dan juga saya mau diri saya pribadi berkembang di sekolah menengah atas ini. Dan juga meskipun orang-orang banyak yang komen, mungkin karena dari kekurangan saya pribadi, mungkin ada beberapa ketika penampilan di depan suatu acara atau mungkin kepanitiaan ada kekurangan, tapi saya tutupi hal-hal itu dengan membangun relasi-relasi yang baik, berteman dan berusaha membuat teman-teman yakin dengan kita untuk memilih saya kalau misalnya sudah pencalonan nanti. Jadi motivasi saya dulu itu saya sebenarnya dapat motivasi dorongan juga dari diri saya sendiri, itu pada uniknya itu pada saat sudah mendengar lagu Kak. Lagu apa itu lah? Kebetulan saya dengar lagu itu, saya suka band-band dari luar negeri Kak. Seperti. Nah saya mendengar lagu itu band dari Britania Raya, Oasis. Saya mendengar lagunya itu yang berjudul Whatever. Jadi ada satu lirik yang betul-betul sangat menampar saya Kak. Betul-betul
itu sangat menampar dan mendorong saya untuk harusnya bisa sih saya ambil semua ini dari masa muda saya, karena masa muda tidak bisa diulang satu kali Kak. Betul. Dan meskipun banyak kata-kata orang yang mungkin menjatuhkan saya pribadi dan kandidat saya pribadi pada saat pencalonan, tapi ketika saya mendengar lagu tersebut, ada satu lirik oleh penulisnya itu Noel Gallagher yang liriknya itu I'm free to be whatever I. Artinya saya bebas menjadi apapun yang saya punya. Saya tidak usah pedulikan kata-kata orang lain gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau menghabisi waktu muda kita dengan mendengarkan kata orang lain itu susah berkembang Kak. Karena kita mengikuti maunya orang bukan mengikuti maunya kita diri sendiri gitu. Jadi dari situlah saya sebenarnya pada saat awal pencalonan itu masih ada rasa 50-50 Kak, masih ragu bilang takutnya begini kalau naik nanti nggak bisa begini tapi saya dapat motivasi dari media sosial dan berpikir lebih dalam, merenung di kamar saya sendiri sambil mendengarkan lagu dari Oasis. Iya, dan saya pun berpikir lah kayaknya bisa deh, nggak apa-apa kalau kesalahan kan memang di situ bisa dijadikan pelajaran kalau misalnya untuk kedepannya, jadi tidak apa-apa di masa muda kan di sini nih kita belajar gitu. Betul. Jadi dengan tekad yang betul-betul sudah 100%, jadi saya kembali membangun relasi lagi dengan teman-teman, meyakinkan lagi teman-teman, karena sempat kabar saya yang masih setengah-setengah itu tersebar ke teman-teman, jadi jangan pilih kandidat ini deh, jangan sampai orang ragu-ragu mau ambil tanggung jawab yang besar, jangan sampai nggak ada yang beres begitu ya. Jadi saya kembali meyakinkan, karena kan di antara dua kandidat itu Kak ada nama grup antar tim sukses. Nah, di situ saya kembali meyakinkan tim sukses saya Kak. Jadi saya jelaskan panjang kali lebar, kembali melobi semua tim sukses saya, dan alhamdulillah hasilnya saya terpilih sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Maros periode 2025-2026. Itu mungkin cerita saya. Nah, kalau adik Mahira kan tadi Kaisa ada dorongan dari diri sendiri. Nah, Mahira gimana? Kalau saya itu Kak dari awal memang tidak ada niat, karena menurutku juga tidak bakalan mampu Kak mengemban tanggung jawab yang seberat ini. Tapi waktu itu banyak sekali dukungan dari teman-temanku pengurus OSIS yang lain, kayak mencalonkan mi kayak gitu-gitu. Terus waktuku beritahu ke dua orang tua aku, bilang dapatkah dukungan sebenarnya untuk mencalonkan. Tapi waktu awal itu sempat Kak agak tidak mendapat dukungan karena sibuknya OSIS itu bagaimana, dan takutnya juga tidak bisa Kak manajemen waktuku dengan baik, bakalan terganggu akademikku. Itu yang paling ditakutkan sama orang tuaku. Dan yang paling bikin Kak juga down itu waktuku dikasih tahu sama mamaku, katanya jadi ketua OSIS itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Betul. Kayak jangan sampai nanti pertanggungjawabkan di dunia bisa, tapi di akhirat tidak. Nanti ada banyak kesalahan yang kulakukan pada saat memimpin, itu kan menambah lagi. Tapi waktu itu karena lagi down-downku, jadi aku kasih tahu temanku, bilang daji saya deh, jangan tidak sanggup Kak lah, tidak bisa Kak, apalagi kalau semisalnya sudah orang tua juga kurang mendukung, tidak takut mau melawan gitu Kak. Nah tapi waktu itu kan adalah rumor-rumor tersebar waktu dekat-dekat pemilihan, ada rumor-rumor bilang ini kayaknya kandidat. Nah terus ada juga rumornya bilang bahwa saya kandidat. Nah waktu ku dengar rumor itu tuh bilang tidak akan Ji. Tapi tiba-tiba ada satu orang ku dengar laki-laki bilang tidak mau saya dipimpin sama perempuan. Habis kok langsung gak mau mencalonkan. Kayak tunggu ini yang tidak mau itu akan ku lakukan. Jadi waktu itu mulai aku pikir ulang lagi, bilang kayaknya bisa aja deh. Karena maksudnya juga kan selama ini sudah 2 tahun berturut-turut di SMA 3 itu ketua OSISnya laki-laki terus, dan mendapat dorongan dari perkataan orang itu, walaupun temanku sendiri orangnya aku tahu sih sebenarnya niatnya apa bilang seperti itu, mungkin mau
dukung secara kasar atau apa. Cuman betul-betul omongannya waktu itu menjadi pertimbangan sekali. Dan ku komunikasikan ulang lagi sama orang tuaku bahwa bisa aja dunia akhirat gasmi. Bisa aja. Iya, bisa aja insyaallah. Jadi waktu itu sempat juga kayak lumayan kurang komunikasi sama orang tua karena tidak disetujui, tapi saya memaksa terus, dan sampai akhirnya formulir pendaftaranku, pencalonanku sebagai ketua OSIS itu ditandatangani. Dan setelah ditandatangani itu sempat dia melakukan wawancara dengan pembina juga, dan waktu itu ditanyakan ulang lagi masalah izin orang tua karena biasa juga Kak ada kegiatan bermalam ketika program-program besar, pasti itu bermalam lagi panitianya, dan sebagai ketua OSIS pasti yang paling harus bermalam. Terus sempat bilang lagi orang tua aku bilang, kau itu cewek, masa mau pulang malam, masa mau bermalam terus. Bilang tidak bisa yang lain saja, kayak gitu Mi bilang, kenapa itu wakilku laki-laki, kenapa bukan itu wakilku yang kujadikan ketua saja, begitu, kenapa tidak tukar posisi, kenapa bukan saya saja yang wakil. Tapi kembali lagi mau kau buktikan bahwa memang perempuan itu bisa juga memimpin. Pemimpin itu tidak selamanya laki-laki. Jadi untuk teman-teman di luar sana, siswa-siswi yang masih ragu, apalagi seorang perempuan yang masih ragu, takut diremehkan, itu jangan. Karena perempuan juga bisa. Tidak semua hal laki-laki bisa. Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak? Itu saja Kak, terima kasih. Nah, menurut Faiz, Mahira, dan Kaisar, dari semua proses pemilihan OSIS kemarin, yang paling menggambarkan ini loh demokrasi yang sebenarnya, menurut kalian yang mana? Kayak mulai dari adik Faiz saja. Baik, kalau menurut saya Kak, yang paling menggambarkan demokrasi pada pemilihan kemarin tentu saja pada proses pemilihan itu sendiri. Jadi setiap orang memiliki hak untuk memilih 01, 02, 03 dan seterusnya. Itu mereka selain mempunyai hak untuk memilih, mereka juga mempunyai hak untuk bebas merahasiakan pilihannya. Karena kemarin sempat ada beberapa kasus di mana dalam satu kelas, nih saya tidak sebutkan namanya, itu dia menyatakan dia memilih nomor si A, lalu bilang tidak mau berteman dengan si B. Nah itu salah satu contoh yang menurut saya kurang baik dalam berdemokrasi, karena dalam berdemokrasi itu kita harus menjunjung tinggi, selain sportivitas, solidaritas juga kita harus menjunjung tinggi. Karena mungkin dalam kompetisi demokrasi kita bersaing, tapi di luar kita harus berteman. Itu menurut saya demokrasi yang sejati. Ya, betul. Mungkin itu saja. Mahira gimana? Kalau demokrasi yang paling utama itu pastinya pada saat pemilihan, karena di mana seluruh peserta didik itu diberikan hak untuk memilih. Dan yang paling baiknya itu karena kedewasaan dalam menerima hasil, di mana kami sebagai kandidat itu tetap menghargai lawan, kami juga sebagai kandidat dan peserta didik tetap menghormati hasil. Dan saya dan kandidat lainnya pada saat ini sedang berpengurus, teman-teman pengurus inti, kami tetap jalan bersama walaupun kami terjadi perbedaan pada saat masa pemilihan. Kaisar, gimana Kaisar? Kalau menurut saya betul-betul pada saat suasananya itu sangat menggambarkan demokrasi. Itu pada saat tentunya yang pertama juga pada saat pemilihan, tentunya dengan alasan yang sama tadi, dan yang kedua itu pada saat debat antar kandidat, karena di situ juga para penonton alias para siswa-siswi juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada memberikan argumen kepada kedua kandidat tersebut. Jadi di situ juga digambarkan bahwa
masyarakat itu bebas bersuara di situ. Gitu dari saya. Nah, untuk Mahira dan Kaisar lagi nih, terkait dengan tahapan kampanye. Nah, di tahapan kampanye ini kan pasti ada tantangannya kan. Betul. Nah, menurut kalian berdua apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi? Kan bisa saja mungkin waktu belajar kalian yang berdempetan, atau mungkin karena persaingan antar kandidat, atau mungkin malah bikin konten kampanyenya yang mungkin merupakan tantangan. Gimana? Ya. Kalau sebetulnya betul-betul selama kampanye itu lika-liku pasti ada Kak. Lika-liku pasti ada. Dan bukan cuman di kandidat saya, pasti di kandidat lawan juga pasti ada lika-likunya. Dan tentunya di kandidat saya itu kampanyenya sempat bermasalah Kak, karena pada saat mengunjungi kampanye hari pertama, karena waktu kampanye itu sebenarnya cuma di jam istirahat dan di waktu setelah istirahat sholat zuhur, tapi kita berpikir lagi kandidat saya, masa ini waktu orang beribadah sholat itu tidak mungkin kita kembali ke kelas-kelas orang-orang terus kita mengganggu waktu istirahat dan beribadah begitu. Jadi betul-betul waktu kampanye itu betul-betul sedikit Kak, dalam sepekan. Jadi kita betul-betul usahakan dalam waktu satu istirahat itu cuma 30 menit kita mendatangi 5 kelas dalam satu hari 1 jam istirahat 5 kelas. Tapi terkendalanya ya kembali lagi di pelajaran Kak. Tapi guru-guru alhamdulillah mengerti juga Kak, karena ada beberapa ulangan harian yang terkendala, ada beberapa tugas yang terkendala, tapi alhamdulillah ibu dan bapak guru di SMA Negeri 1 Maros itu beberapa yang ada yang mengerti Kak, alhamdulillah. Dan juga ke lika-liku yang kedua itu pastinya ada beberapa dari tim sukses lawan itu yang mengintimidasi dari tim sukses kandidat saya Kak. Seperti mungkin berbicara hal buruk tentang kandidat saya Kak, atau mungkin merayu dengan cara yang sangat memaksa Kak begitu. Tapi kita antar kandidat pasti saling mengingatkan begitu, bilang coba tanya baik-baik begini ke grup kandidatmu, jangan ada yang begini. Dan saya juga sampaikan ke kandidat saya di grup kandidat saya, bilang kami mohon jangan ada pemaksaan dalam pemilihan di sini begini. Kita betul-betul kita tegas Kak tentang hal seperti itu. Mungkin selama itu aja lika-likunya. Mahira gimana Wak? Iya, jadi kalau saya itu Kak, kalau jam pelajaran itu tidak terganggu sama sekali, karena di SMA 3 itu kampanye dilakukan pada saat apel pagi. Jadi pada saat apel pagi, jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Cuman kalau belajar di rumah pasti terganggu. Biasa kalau malam sudah kerja tugas, sudah belajar, tapi harus mempelajari lagi bagaimana cara berbicara di depan umum dengan baik. Harus latihan lagi untuk persiapan kampanye. Dan itu juga tadi yang sempat ku bilang, mungkin karena saking banyaknya latihanku jadinya gagal Kak menjaga kondisi fisikku dan sakit Kak, hingga akhirnya saya kandidat terakhir yang kampanye terlambat. Dan sebelum kampanye juga sempat Kak terjadi miskomunikasi antara saya dengan wakilku, dan itu yang sangat-sangat bikin parah. Sebenarnya tidak tahu juga salahnya di mana, karena semisal saya hubungi dia malam ini, dia pagi baru dijawab, mungkin ketiduran atau kenapa tidak tahu juga. Jadinya agak susah untuk menyusun teks kampanye ini, bilang seperti apa, mau bilang bagaimana, mau menjelaskan dengan cara apa. Dan untuk waktu latihan di sekolah itu kebetulan waktu masa kampanye itu lagi tidak sholat dan wakilku non muslim, jadi alhamdulillah banyak waktunya untuk latihan dan tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah.
Nah, menurut adik Faris sendiri nih sebagai panitia pembentukan di pemilihan OSIS, bagaimana mengelola kampanye agar tetap sehat, positif dan tidak menimbulkan gesekan antara kandidat? Oke, kami selaku panitia pemilihan ketua OSIS tentu mengatur syarat untuk berkampanye, Kak. Jadi kemarin juga ada juknis dari KPU itu sendiri bahwa berkampanye bisa menggunakan beberapa media, misalnya bisa selebaran, spanduk, poster media sosial dan lain sebagainya. Kami menerapkan kalau untuk bentuk kampanye fisik itu dalam bentuk spanduk itu diperbolehkan. Jadi kami mengarahkan para kandidat untuk berkampanye baik secara fisik maupun non fisik seperti konten-konten media sosial. Tentunya dalam kampanye tersebut tidak mengandung sara, ya, karena tentunya kalau mengandung sara kami larang dan mungkin bisa mengurangi elektabilitas mereka, ya. Kalau dalam bentuk fisik seperti spanduk, kami menyiapkan beberapa spot atau tempat di sekolah kita. Misalnya seperti di tiang-tiang kantin, bisa di tiang-tiang masjid, asalkan mereka mampu membersihkan atau membereskan sarana kampanye mereka sendiri. Jadi kami beri waktu mereka untuk membereskan, betul-betul sama sekali tidak ada lagi hal-hal yang berbau kampanye sebelum waktu pemilihan. Jadi sesuai dengan juknis KPU kami laksanakan terkait proses kampanye. Waktu kampanye kami berikan 3-4 hari, ya? Iya, 3-4 hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian Sabtu Minggunya itu kami berikan waktu untuk membereskan alat-alat kampanyenya. Dan hari Minggu adalah waktu tenang, sama sekali tidak ada seruan memilih berkampanye, betul-betul tenang. Jadi besoknya sudah mulai pemilihan. Ya, itu. Nah, harapannya Faris nih untuk ketua terpilih. Apa harapannya untuk ketua OSIS terpilih? Baik, harapan saya tentunya kepada Kaisar, ketua OSIS terpilih, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Segala kekurangan di masa periode saya jangan diulangi lagi di masa periodemu. Tambal dengan kebaikan. Ingat, kamu itu jadi ketua OSIS bukan cuma di angkatanmu tapi di semansa, di satu sekolah. Jadi kamu harus rangkul angkatanmu, angkatan di bawah ataupun di atas. Dan juga kita perlu sadari bahwa OSIS sendiri merupakan bentuk perpanjangan tangan dari program kerja sekolah. Jadi kita harus betul-betul menjaga nama baik sekolah, mengabdi kepada sekolah, dan 100% untuk sekolah. Mungkin itu dari saya. Nah, untuk Kaisar dan Mahira sendiri sebagai ketua OSIS yang baru terpilih, apa harapan kalian untuk OSIS ke depan, terutama dalam menumbuhkan budaya demokrasi di sekolah? Baik, terutama dari saya, harapan saya untuk OSIS ke depannya, terutama bagi OSIS-OSIS yang di sekolah pribadi, itu saya harap kedepannya OSIS bisa meningkatkan lagi jiwa demokratis bagi seluruh siswa. Dan saya betul-betul kagum dengan KPU ini dengan melaksanakan pemilihan umum ketua OSIS
itu dengan sistem digitalisasi, dan itu tidak sama sekali membiarkan satupun dari siswa itu golput. Jadi semua siswa itu betul-betul siswa-siswi berpartisipasi dan dalam demokrasi pemilihan tersebut. Itu harapan saya ke depannya. Untuk Teh Mahira, apa harapannya? Kalau harapan saya sendiri untuk OSIS itu, saya berharap OSIS bisa lebih baik lagi, lebih berkesan untuk seluruh peserta didik dan membuka ruang komunikasi untuk seluruh peserta didik, karena OSIS itu dari siswa untuk siswa. Nah, ini terakhir dan sebagai penutup, apa pesan kalian untuk teman-teman siswa di seluruh Maros supaya mereka berani berpendapat, ikut berpartisipasi dan menjalankan nilai-nilai demokrasi sejak dini, mulai dari bangku sekolah. Nah, mulai dari si Kaisar. Jadi pesan saya bagi anak-anak muda terutama di Kabupaten Maros ini, siswa-siswi yang masih ada di jenjang sekolah terutama pada jenjang SMA, sekolah menengah atas, pesan dari saya, jangan ragu untuk melangkah dan jangan mendengar kata-kata dari orang lain yang membuatmu itu down atau jatuh. Teruslah melangkah dan jangan takut untuk mengambil tanggung jawab yang besar, karena masa muda hanya satu kali dan SMA adalah bidang terakhir dari masa muda kita. Proses itu nyata, hasil itu fakta. Itu dari saya. Mahira? Kalau saya sendiri, jadikan perkataan buruk dari orang lain itu sebagai motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, kalau Pak Faris? Mungkin sedikit dari saya, pesan kepada teman-teman siswa-siswi Kabupaten Maros, gunakan pendapat kalian, hak kalian untuk bersuara, untuk memilih masa depan kalian sendiri, karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk 3 narasumber kita, Kaisar, Mahira, dan Faris. Terima kasih karena sudah sharing dan berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan semoga pengalaman kalian semua menjadi inspirasi bagi siswa-siswa lainnya untuk aktif dan berani berpartisipasi. Dan Sobat Pemilih Maros, terima kasih sudah mendengarkan podcast KPU Kabupaten Maros dengan tema Sekolah adalah Ruang Pembelajaran Demokrasi. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik tentu saja. Saya Aspira Indah Ningrawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.